Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid, NPM 2201011006. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Saat ini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema dasar-dasar dari bimbingan konseling. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling adalah sebuah kata yang berasal dari bimbing dan memiliki imbuhan an yang memiliki arti jika disatukan bimbingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan adalah kepemimpinan, mengarahkan. Jadi, bimbingan konseling adalah sebuah pengarahan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik atau kepada klien untuk menceritakan atau berbagi cerita tentang masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah akademik, karir, ataupun masalah pribadi. Pada bimbingan konseling kali ini, ranahnya sedikit berbeda dengan psikologi. Karena jika sudah menyangkut psikologi, itu tandanya ranahnya sudah ada pada kejiwaan, sudah ada pada hati. Sedangkan konseling itu lebih merujuk kepada hal-hal yang bersifat seperti akademik, karir, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan akademik. Jadi tujuan dari bimbingan konseling adalah merencanakan penyelesaian studi akademik. Jadi bagi kita kehidupan mahasiswa, itu kita pasti memiliki pembimbing akademik masing-masing. Nah, secara tidak langsung mereka adalah konselor bagi kita. Jika di sekolah ada guru BK atau guru bimbingan konseling, maka di bangku perkuliahan ada bimbingan konseling. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kehidupan akademik kita. Kita bisa menceritakan bagaimana cerita kehidupan akademik kita, cerita tentang penyusunan KRS, cerita tentang apapun itu, selagi masih berkaitan dengan akademik. Selanjutnya yang kedua itu dari tujuan bimbingan konseling adalah mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki. Jadi bagi seorang pengusaha, kita bisa menceritakan agar kita lebih bisa percaya diri atas pengembangan dan potensi yang kita miliki di dalam diri kita, sehingga kita bisa membuka usaha, sehingga kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar berkompeten di bidang ini. Tujuan bimbingan dari konseling yang ketiga adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan karirnya. Jadi dalam proses bimbingan konseling itu ada proses yang namanya tahapan penyesuaian. Penyesuaian di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kehidupan sosialnya masing-masing. Nah, dan oleh sebab itu kita bisa melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai dari orang-orangnya, budayanya, dan adat istiadat di mana kita bertempat. Dan tujuan konseling yang terakhir yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Nah, ketika kita memiliki konselor, kita bisa menceritakan hambatan dan masalah-masalah hidup yang pernah kita hadapi, dan mereka bisa memberikan saran. Namun
kita yang benar-benar melakukan, kita yang benar-benar menghadapi masalah yang kita hadapi. Mereka hanya memberi saran dan mereka adalah support sistem kita dari belakang. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari bimbingan dan konseling. Tujuan khusus dari bimbingan konseling adalah memahami diri dengan baik, mampu mengadakan pilihan dengan bijaksana, serta mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, bimbingan konseling itu juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan potensi diri, kepercayaan diri, agar kita bisa membuat keputusan, agar kita bisa mengatasi masalah-masalah kita dengan baik. Dan selanjutnya yaitu fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi dari bimbingan dan konseling yang pertama adalah memberikan bimbingan akademik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bimbingan konseling itu bisa memberikan arahan terkait bimbingan akademik. Yang selanjutnya yaitu mendukung kesejahteraan emosional dan sosial. Jadi bimbingan konseling juga itu sangat mendukung kita agar kita bisa sejahtera dalam emosional kita dan juga kehidupan sosial kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu konseling karir. Jika kita memiliki masalah dalam karir, pekerjaan dan lain sebagainya, kita bisa bercerita kepada konselor kita dan kita bisa menjadi problem solving ke depannya. Selanjutnya yaitu penyuluhan dan pembinaan. Jadi selain bimbingan dan konseling ini, kita juga akan mendapatkan penyuluhan dan juga bimbingan dari konselor kita terkait masalah-masalah yang kita hadapi, apapun itu. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua dan guru. Untuk bimbingan konseling di sekolah, ada beberapa peranan penting yang harus diperhatikan. Dan tidak hanya satu pihak saja. Setiap guru, masyarakat, dan orang tua harus bekerja sama atas terjadinya bimbingan konseling yang terjadi pada siswa. Karena kehidupan para siswa meliputi 3, yaitu kehidupan di sekolah bersama guru dan teman-teman, kehidupan di rumah bersama orang tua dan keluarga, dan kehidupan yang ketiga yaitu di luar rumah dan di luar sekolah atau lingkungan masyarakat, di mana dia mengalami banyak masalah dan tekanan yang dia hadapi dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu membantu siswa dalam mengambil keputusan. Jadi setiap konselor itu pasti membantu mengarahkan kepada siswa untuk mengambil keputusan dengan baik, dengan cara memikirkan prosesnya dengan matang-matang, benar-benar diperhatikan dari sudut pandang yang banyak dan juga dari beberapa orang-orang terdekat agar mereka mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Mungkin itu cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.